Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam. Kapanpun dan dimanapun kalian sekarang, aku harap kalian dalam keadaan sehat ya. Karena sekarang kan si pandemik ini lagi naik-naik juga ya. Nah, tahun semakin berganti, tahun ini udah 2022. Nah, tentu aja bakal ada hal-hal baru yang bisa kita lakukan ya, termasuk juga untuk unit kita tercinta, yaitu PSTK ITB. Nah, tahun ini PSTK ITB itu udah berusia 51 tahun, udah lebih dari setengah abad ya, meskipun lebihnya cuma setahun doang sih. Tapi beneran gak kerasa ya, karena ya aku masuk PSTK ITB tahun 2019 dan sekarang udah hampir tahun ketiga ya. Nah, mungkin ada beberapa pendengar podcast di sini yang jadi anggota PSTK ITB. Nah, pasti udah familiar banget lah ya sama istilah tanggap warsa PSTK ITB. Nah, sekarang nih kita bakal ngobrolin tentang tanggap warsa PSTK ITB dari tahun ke tahun. Nah, tentunya aku nggak bakal sendiri karena bakal ada mbak-mbak yang udah sadar banget lah kalau di PSTK ITB. Nah, yuk kita kenalan. Oh iya ya, sebelumnya kenalin aku Hanan. Aku juga anggota PSTK ITB angkatan 2019. Nah, di sini udah ada Mbak Muti sama Mbak Aisyah. Oke, boleh kenalan dulu dari Mbak Muti kali ya. Halo, kenalin aku Mutiara Yudina, bisa kalian panggil Muti. Aku dulu PSTK 17, udah lulus ini. Oke, lanjut ke Mbak Aisyah mungkin. Halo semuanya, kenalin. Hmm. Oh, oke, halo semuanya, kenalin aku Aisyah di PSTK 18. Oke, dari Mbak Muti sama Mbak Aisyah gimana kabarnya? Sehat ya, baik. Dari aku, alhamdulillah baik. Aku juga alhamdulillah sehat, aman. Oke, kalau dari Mbak Aisyah sendiri nih, lagi sibuk apa Mbak kalau sekarang? Udah Aku tingkat akhir ya, Mbak? seperti orang-orang di tingkat akhir lainnya, sibukannya sama dong, ngerjain TA. Oke, kalau dari Mbak Muti nih, udah lulus, Kalau aku lagi sibuk sekarang, apa Mbak? kalau aku sekarang lagi ini sih nyiapin buat lanjut lagi S2. Wah, keren-keren. Oke Mbak, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kali ya Mbak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang titipan juga nih dari teman-teman aku. Nah, mungkin di sini teman-teman yang bukan anggota PSTK ITB mungkin bingung ya, tanggap Warsa PSTK tuh apa sih sebenarnya kalau di PSTK? Boleh nih dijawab dari siapa bebas, Mbak Muti atau Mbak Aisyah? Coba nih, Boleh. bisa kali ya. Oke. Oke, maaf, kameranya suka flickering gitu. Oke, jadi kalau aku jawab duluan, tanggap puasa di PSTK itu, nanti mungkin Mbak Muti bisa benerin ya, karena aku orang Jawanya bukan orang Jawa, jadi nggak bisa bahasa Jawa. Setahu aku, dari kata tanggap puasa sendiri itu artinya kayak ulang tahun. Jadi tanggap puasa PSTK itu nggak suatu kegiatan perayaan ulang tahun PSTK. Secara garis besarnya, tanggap puasa artinya itu sih. Setahu aku, silahkan. Ya, gitu sih. Tanggap Warsa ITB itu ya, jadi kalau di Jawa itu ada tanggap warso, kalau kalian tahu ada ambal warso. Kalau ambal warso itu untuk orang yang ulang tahun. Misal kayak Hanan ulang tahun, Sugeng ambal warso Hanan. Tapi kalau Oh, suatu paguyuban, suatu misal kayak komunitas gitu ya, itu tanggap warso gitu. iya, ini aku juga baru tahu nih Mbak, ada bedanya di situ ternyata. Oh ya, bacanya tanggap Warso ya Mbak. Aduh, aku Iya, harus coba tanggap baca. warso. Oke, oke. Maaf tadi salah pengucapannya. Oke, oke. Nah, kalau di PSTK ITB tuh tanggap warsa tuh ngapain aja gitu, Mbak? Mungkin Mbak Muti deh. Kalau zamanku sama sebelum-sebelumnya, tanggap warso tuh biasanya ada kayak Ganesha membatik gitu, ada acara gitu. Terus biasanya barengan juga ada acara sertijabnya ketua PSTK. Terus ada juga yang selalu ada tuh pagelaran. Jadi selalu ada pagelaran di PSTK gitu yang apa ya, yang mengangkat unsur-unsur budaya Jawa pastinya kayak gitu. Ada Ganesha Membatik juga ya, berarti di tahun berapa itu, Mbak? Kalau Ganesha Membatik. Kalau itu terakhir tuh tahun 2018 waktu TW 47 Oh, gitu. Nah, oke. kalau di tahunku nggak ada.
Berarti pagelaran sama sertijab aja kali ya dulu di tahun Mbak Muti. Iya, benar. Oh, berarti kalau Ganesha Membatik tahun 2018, berarti udah ada Mbak Aisyah ya? Udah ngerasain juga? Enggak dong, belum belum dong. Oh, Aku belum. baru ikutnya pas di TW 48. Oh, oh iya juga ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau di zamannya Mbak Aisyah tuh TW 48 itu kegiatannya ada apa aja, Mbak? TW 48 kebetulan kalau aku cuma jadi penari aja. Itu yang nge-handle yang dari PSTK 17 yang kata Mbak Muti itu. Di TW 48 ada sertijabnya, kemudian ada pagelarannya. Itu dua itu aja sih. Bener, ya kan? Oke. Bener, Mbak? Nah, Ya, kalau di benar, TW benar. 4, nah, di tahun berikutnya di TW 49 baru dia karena satu dan lain hal, maka kegiatannya agak berubah haluan. Selain ada sertijab, kita nggak di situ nggak diadain pagelaran, tapi kita ada acara kumpul alumni, ketemu alumni gitu, ketemu alumni PSTK PSTK sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oh iya, itu TW 49 ya, Mbak? Aku udah ada di situ. Tuh, ya itu TW 49. Iya. Oke, nah eh, kalau di PSTK tuh tanggap Warso tuh apakah ada kayak kepanitiaannya gitu Mbak? Atau gimana? Dari Mbak Aisyah dulu boleh. Oke. Kalau tanggal puasa itu emang ada satu kepanitiaan khusus. Dia kalau di yang setahu aku dan sampai di zaman aku di TW 49 itu kepanitiaan TW ini masih di bawah langsung arahannya dari ketua PSTK-nya. Ya, jadi bisa dibilang suatu kepanitiaan independen di bawah kepanitiaan ketua PSTK. Nah, panitianya sendiri itu ketuanya dipilih pemilihan ketuanya itu dipegang oleh ketua PSTK. Nanti kalau udah ada ketuanya yang cari tim kerjanya ring 1, ring 2 sampai staffnya kayak gitu. Oke, oke. Kalau di zamannya Mbak Muti apakah sama Mbak ada kepanitiaannya sendiri? Ya, sama yang dijawab dengan Aisyah persis. Ya, selalu ada sih. Nggak mungkin kalau BP yang ngurusin, capek nanti BP-nya. Pasti harus Iya, ada. iya. Setiap kegiatan kan selalu ada panitia sendiri. Kayak PLE pun, itu kan juga ada. Gitu. Iya, iya, betul, betul. Oh iya, aku ingat sih waktu TW 49 Mbak Aisyah jadi ketuanya nih. Betul, nggak salah, Ketua, betul. ketua TW. Oke, oke. Mungkin apa ya? Oke, oke. Itu nanti kita obrolin lagi nanti ya. Nah, untuk pagelaran deh, karena itu kan kayak apa ya? Sebenarnya wajibnya ada gitu kalau di TW. Nah, itu tuh kalau dari TW berapa ya? Coba dari zamannya Mbak Muti deh. Itu pagelarannya mengangkat apa? Menampilkan apa gitu? Karena waktu zamanku aku masih ngikutin 2 pagelaran ya. TW 47 sama 48. Kalau 47 itu kebetulan waktu itu aku yang jadi tokoh utama. Itu ini namanya judulnya Darmo Lancitro. Gitu. Jadi yang mengangkat temanya ya lebih ke kayak anak kecil, gadis yang masih polos gitu loh, yang tinggal di suatu desa gitu, yang dia dibohongin oleh semua orang yang ada di desa itulah, intinya kayak gitu. Makanya ada Darmo, berbakti sama Cidro, dikhianati kan. Kayak gitu. Kalau yang 48 yang pegang aku itu ini mengangkat tema tentang Kota Madiun gitu. Namanya Betiun itu. Oke. Tempat apa ya? Kampung halaman ya Mbak Muti ya, Ya, berarti Kota kebetulan Madiun. karena sutradaranya aku kayak ambil tema apa ya gitu. Ya udahlah ambil tema di kotaku sendiri gitu. Oke, oke. Kalau Mbak Aisyah nih berarti oh, sama ya berarti TW 48 juga ya Mbak pagelarannya. Oh, yang aku ikutin pagelaran TW 48. Oh ya, berarti yang tadi Bediun ya berarti. Ya. Oke, oke. Nah, eh, untuk menyajikan sebuah pagelaran yang cukup besar ya itu karena kan di luar ITB ya kalau setahu aku ya. Itu tuh prosesnya gimana aja sih Mbak? Apakah proses gimana pemilihan tokohnya, terus gimana untuk membuat alur ceritanya gitu? Mungkin dari siapa? Mbak Mbak Muti deh mungkin.
yang lebih banyak pengalamannya ya, karena udah mengalami 2 pagelaran gitu. Ya, kalau yang zamannya yang dulu 47 itu kan zamannya Mas Ijat namanya, Mas Irsyad ya. Itu tuh aku kurang seberapa tahu karena dia kan yang sutradaranya, aku cuman tokoh yang cuman mainin peran doang ya. Tapi waktu aku 48 itu karena aku jadi sutradara jadi agak lebih tahu lah gitu. Kalau untuk pemilihan misal kayak mau ngambil cerita apa itu benar-benar jadi awalnya dibikin kan yang tadi Aisyah bilang ketua TW dulu. Habis ketua TW baru ketuanya kita rundingan satu angkatan siapa yang mau jadi ini, siapa yang mau jadi ini gitu kan. Dan alhasil karena basic teaternya yang paling ibaratnya paling banyak tuh aku, jadinya aku yang dipilih sutradara kan. Jadi kayak gitu. Misal kayak dulu ada namanya Mbak Belva, dia sukanya pegang uang, ya udah bagian uang kayak gitulah. Nah, terus habis itu ketika itu aku bingung kan, mikir apa ya tema apa ya yang bagus. Nah, karena aku tuh identik dengan budaya-budaya di Madiun dan kayak kenal kayak keluargaku itu erat banget lah sama budaya-budaya Madiun. Kadang aku ke makamnya Bupati Madiun pertama, jadi kayaknya bagus ya kalau aku ambil cerita tentang Madiun. Jadi kayak gitu, misal kayak Mas Ijat itu ngambil judul Darmo Lancitro, ceritanya tuh dulu lihat film Koko, tahu nggak Koko? Oh, Kan itu ya, dia lihat ya, dari ya. film itu terus tiba-tiba bikin aja cerita gitu. Terus dia juga sering lihat literatur kayak gitu sih kalau pemilihan ceritanya. Kalau pemilihan tokohnya biasanya sutradara ngadain casting dulu sih. Kalau dulu aku sama Mas Icat ngadain casting. Jadi aku dulu kalau sama Mas Icat kayak kamu casting nangis, kamu casting ini, kamu casting ini. Ya sama, yang lain juga. Aisyah ikutan nggak ya dulu? Enggak ya, oke. Dulu ada gitu, misal kayak ada dulu aku ngadain casting juga gitu. Kamu coba peran yang centil, peran galak kayak gitu. Terus nanti dicocokin, ini anak cocoknya di sini, sini, sini. Kadang ada karena PSTK ini mungkin dari segi anggota nggak sebanyak yang bisa ratusan banyak banget gitu untuk satu angkatan. Karena yang biasanya ngambilnya dari angkatan bawah, karena angkatanku semuanya jadi panitia gitu kan. Nah, itu tuh jadi kayak ini apa namanya? Yang angkatan-angkatan bawah ini nanti dipilih dan kadang kurang. Jadi mau nggak mau sama anak yang pengurusnya juga panitia juga harus diambil kayak gitu. Kalau tokoh mah nyesuaiin. Terus apa lagi ya? Apa sih tadi pertanyaannya? Ya itu sih. Persiapannya sih, Mbak. Oke, oke. Oh, persiapannya ya sejauh Ya. itu kayak gitu. Terus nanti ngurusin gedung apa itu nanti udah Oh iya, itu juga. urusannya uang, sekretaris, humas, gitu-gitulah. Itu sih. Oke, Mbak. Apa Mbak Aisyah mau menambahkan? Boleh, Mbak? Enggak sih. Aku itu udah kayak lengkap banget gitu jawaban Mbak Muti karena Mbak Muti lebih berpengalaman. Oh, paling nambahin ini gak sih? Selain nyiapin tentang konten pagelarannya, dari operasional, dari logistik perlu nyari tempat-tempat pagelarannya juga. Ya, Ya, benar. itu kebetulan yang di TW49 kita sempat survei juga ke beberapa tempat. Tapi sebenarnya kayaknya Mbak Muti lebih jago. Karena Mbak Muti juga yang nemuin tempat tersebut nggak sih yang di TW48? Iya, sebenarnya itu ada dua. Iya itu awalnya di Aula Barat. Terus ada juga di Altim, tapi ternyata full. Terus ada Dago Tihos dulu namanya. Full juga. Kalau nggak gitu kita kebagiannya daerah luar. Nah, gamelan PSTK kalau kalau dibawa keluar ruangan bisa hujan. Hujan. Jadi terus cari-cari nemulah di situ gitu. Gitu sih. Di mana itu Mbak tempatnya dulu? Di namanya Gedung Rumentang Siang. Oh. Itu di dekat Pasar Kosambi. Itu sama nyiapin juga selain dari pagelaran ya, nyiapin yang logistik sama artistik. Misal kalau ada bikin-bikin properti atau bikin buat yang biasanya di depan ITB itu dipajang di mana? Apa namanya itu? Boulevard bukan, Mbak? Nah, di Boulevard mega itu prop dipajang. gede-gede gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Tapi yang pasti adalah yang pusing adalah jual tiket, cari duit, itu yang pusing. Yeah. Itu yang harus disiapin. Banyak ya berarti Mbak, kalau ada pagelaran tuh yang diurusin macem-macem gitu. Iya, banyak. Oke.
Untuk pagelarannya itu apakah kayak harus mengangkat dari cerita daerah gitu atau gimana Mbak? Atau ya udah boleh dari imajinasi kita aja gitu? Bebas. Kan Oh tadi bebas. kayak Mas Ijat dari lihat film Koko doang aja Oh udah iya, dia kebayang mau bikin apa. Bebas sih. Bisa menarik sih. dari wayang atau bisa dari tokoh-tokoh. Terserah bebas. Yang penting ada unsur Jawanya ketika membawakan itu sih. Oke, oke. Nah, eh terus apa lagi ya? Oke, oke. Nah, tadi kan udah ngobrol tentang pagelaran gitu ya. Terus juga mungkin kan selain ada pagelaran kan juga ada setijab lah biasa gitu. Setiap oh iya, setijabnya itu selalu tanggal 7 Maret atau gimana, Mbak? Ya, entah kenapa yang itu selalu tanggal 7 Maret. Oh, Biasanya ya, pas di TW 48 tuh kalau nggak salah itu sebenarnya udah masuk minggu UTS kan, tapi karena emang tertijabnya harus di tanggal 7 Maret, maka di tanggal 7 Maret. Kalau nggak salah, itu tuh sebenarnya diatur di dalam ADART-nya PSTK. Jadi ya panitianya nggak bisa, tidak bisa mengubah hal tersebut karena itu udah ada aturannya gitu sih. meskipun bukan weekday, weekend tetap Ya, digas aja. Oke, oke. digas malam nggak apa-apa lah. Kan nggak lama Mm-mm. juga kayak sertijab aja terus beres. Terus itu makan-makan sih. Yang paling penting dari Oh, sertijab adalah makan-makannya. paling seru itu, Mbak, makan-makannya. Betul. Oke, terus eh oke, ini Mbak waktu zaman TW 47 berarti tadi yang katanya ada Ganesha Membatik. Nah, itu tuh apakah ada kolaborasi sama komunitas lain atau ya cuman PSTK ITB sendiri aja, Mbak? Kalau 47 PSTK sendiri, karena kalau misal di ITB ada workshop membatik yang dipanggil ya anak PSTK gitu. Gitu jadi ya nyiapin dari mulai nyiapin apa itu ya cantingnya, nyiapin Kainnya juga. malamnya, lilinnya itu ya Hmm. kayak gitu. Dulu kalau zamannya mungkin ada zamannya Mbak Sri yang kata 15 ke atas lah, itu sampai ngajakin bule-bule. Misal kan Oh, anak ITB itu juga ada kan yang dari luar dan kayak internasional. gitu diajakin gitu dan rame banget gitu. Mungkin karena dulu waktu zamanku itu mungkin kita cuman bisa sebatas sampai pagelaran doang, jadi Ganesha Membatiknya di cancel gitu. Oh, gitu. Oke. Oh, jadi apakah jadi atau gimana, Mbak, itu Ganesha Membatiknya? Yang 47 jadi, yang Oh, 48 tuh sebenarnya mau bikin terus akhirnya di-cut nggak pakai oh, gitu. oke, oke. Nah, itu pesertanya siapa aja, Mbak, buat yang Ganesha Membatik? Bebas semua orang. Semua Jadi orang. ada yang di luar ITB juga dulu. Jadi ada yang satu keluarga gitu batik sama anak-anaknya Oh, lucu banget gitu. nah, oke, oke. Tadi kita udah ngebahas tentang pagelaran, terus juga beberapa kegiatan selama Tanggap Warso ya. Nah, ini mungkin aku mau nanya sih, Mbak, ke Mbak Aisyah dulu deh. Kan jadi ketua TW nih. Itu gimana sih Mbak ceritanya kok bisa dipilih jadi ketua TW gitu? Em, Kenyataannya adalah aku aku nggak dari awal jadi ketua. Aku awalnya jadi sekjennya dia dulu, kemudian ketuanya menghadapi suatu permasalahan sehingga eh, jadinya aku meneruskan posisinya. Tapi kalau kita ngebahas kayak gimana sih si ketua ini bisa dipilih, itu tuh sebenarnya jadi rembukan angkatan gitu. Jadi dari ketua PSTK-nya nurunin ke ketua angkatan bilang kayak sekarang kita butuh ketua TW nih untuk melaksanakan TW ini. Nanti seangkatan kita diskusi lah ngobrol-ngobrol kayak kira-kira siapa nih yang bisa jadi ketua TW. Biasanya di angkatan tuh udah diplot gitu sih, kayak di angkatan tuh udah cukup terplot yang bisa jadi ketua proyek kegiatan-kegiatan PSTK ada si ini, si ini, si ini. Nanti yang si ini maunya jadi ini, si ini maunya jadi yang kegiatan mana. Ya udah jadi udah terplot bahwa kemarin itu namanya Mas Bisma, dia emang jadi ketua TW 49 kayak gitu. Tapi dalam keberjalanannya ada permasalahan, terus Mas Bismanya tidak bisa melanjutkan, terus aku lanjutin kayak gitu ceritanya. Nah, itu dari apa ya, Hamin berapa bulan gitu kali ya, Mbak? Dari Oh, pelaksanaan TW-nya gitu, mulai ditunjuk jadi ketua. hmm. Sebenarnya aku kurang terlalu ingat sih pas di angkatanku tuh kapan ya.
kalau nggak salah itu tuh dari misal TW-nya bulan Maret. Udah ada ketuanya tuh dari sekitar bulan November kali ya, November atau Desember itu tuh udah ada. Tapi sebenarnya timeline tersebut tuh masih agak kurang ideal gitu. Yang lebih ideal kalau ketua TW itu udah dapat lebih jauh lagi. Bahkan abis misal PLE-nya di semester ganjil, abis PLE selesai itu langsung dapat ketua TW, jadi langsung bisa brainstorming TW dan PLE yang baru masuk langsung bisa dimasukin nih kegiatan TW kayak gitu. Itu yang lebih ideal. Berarti agak lama banget ya Mbak sebenarnya. Berapa bulan itu? Benar. 5 bulanan lah ya. Ya. Oke. Kalau pagelaran itu, pagelaran lagi nggak boleh. Pagelaran itu apakah diselenggarakannya bulan Maret atau gimana Mbak? Atau boleh bebas gitu? Bebas nih siapa yang mau jawab? Mbak Muti juga boleh. Mbak Aisyah juga boleh. Aisyah Mbak dulu Muti deh. silah. Pagelaran tuh biasanya bukan yang yang panitia punya arahan tuh bukan pagelarannya harus kapan, tapi mungkin range waktu kalau kita mau ngadain kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggal puasa tuh kapan. Nah, berhubung ulang tahun PSTK-nya sendiri di awal bulan Maret, maka kegiatan-kegiatan lainnya tuh ya kita taruhnya pasti di sekitaran bulan-bulan itu kan, supaya masih dapat vibes perayaan PSTK, ulang tahun PSTK-nya. Kalau aku nggak inget sejujurnya kapan sih, Mbak. Kayaknya sekitaran UTS gitu nggak sih pas pagelaran TW 48 sekitaran itu. Sebenarnya gini, kenapa biasanya ngambilnya April? Kenapa? Biasanya gini, kan habis TS, kan ada range waktu yang longgar. Soalnya nanti kalau kita ambil Mei, kita pada ujian, ya kan? Habis ujian pasti pada pulang, makanya kenapa semua kegiatan, nggak cuma PSTK aja, semua kegiatan misal anak-anak seni yang KPA gitu, pasti ngambilnya bulan April gitu. Dan kayak ibaratnya pagelaran ini kayak jadi apa ya? Kita happy merayakan ulang tahun PSTK ITB gitu loh. Kita rame-rame gitu bikin pagelaran gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Nggak harus sih, sebenarnya nggak harus April sih gitu. Kalian bisa kalau misal yakin Mei gitu habis ujian kalian bisa mendatangkan banyak orang ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Dan emang November sih malah yang bagus sebenarnya dulu waktu angkatanku setelah melihat evaluasi TW 48 kayak gitu, malah pengennya ketua PLE sama ketua TW ini ya udah barengan pilihnya. Jadi mereka udah kerja sendiri-sendiri gitu sebenarnya malahan. Tapi kan nggak jalan ya karena ekspektasi tidak sesuai realita, ya udahlah gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Karena emang TW ini kan sebenarnya acara besar ya Mbak, jadi harus dipersiapkan sangat matang gitu ya. Ya Oke, benar. berarti. Bahkan ini ada dulu wacana mau dibikin BSO. Jadi Oh, TW itu iya jadi ya. badan semi otonom yang selalu ada tiap tahun lah. Iya, iya. Pernah dengar sih Mbak aku itu. Kan? Iya ya. Oke, oke. Oh, malah pagelarannya setelah sertijab dan lain-lain ya Mbak ya. Oke, oke. Nah, ini nih selanjutnya buat Mbak Muti nih, kan sebagai sutradara di TV48. Nah, ini boleh dong Mbak diceritain kenapa kok bisa ditunjuk jadi sutradara gitu. Ini sebenarnya penuh drama ya kalau menunjuk aku jadi sutradara. Enggak, sebenarnya ya itu yang pertama masih cat. Biasanya itu kayak gitu. Sutradara nurunin ke siapa. Kalau biasanya kalau ketua TW ya dipilih secara ini ya. Tapi kalau ketua pagelaran apa sutradara itu biasanya kayaknya tokoh ini itu berperan nanti jadi sutradara aja lah. Biasanya kayak gitu. Awalnya masih cat yang merayuku. Kamu jadilah sutradara. Kagak mau, aku mau aja jadi tokoh utama. Aku kan kayak gitu kan. Aku masih PB dengan tokoh utama kan. Terus sampai dirayu sama Arya, dirayu sama satu angkatan kan. Tetap aja nggak mau gitu kan. Terus itu tuh dulu akhirnya ayolah Mut, kamu tuh yang paling paham lah teater gitu. Kami nggak ada yang paham. Kami anak teknik, anak apa namanya FMIPA nggak ada yang paham gitu kan. Ada sebenarnya Rama, tapi pada saat itu Rama yang ketua PSTK STK. yang pas zamanku itu dia lagi sibuk hal lain jadi nggak bisa. Akhirnya itu malam-malam mereka tuh ngadain rapat yang udah kepilih nih, sutradara belum ada yang kepilih, cuma sutradara yang belum kepilih. Ngadain rapat di kafe, Mut kamu kesini gitu kan, ngapain gitu kan, nggak mau aku, udahlah kesini kita ngadain rundingan pokoknya gitu.
datang ke sana kan, ternyata Mut kamu jadi sutradara ya, apaan nih gitu kan. Terus ya udahlah, ayolah Mut gitu, kayak semua memelas gitu kan. Ada satu anak yang kayak kasihan Muti lah dipaksa jadi sutradara kayak namanya Denny gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa aku jadi sutradara, cuman karena aku tuh orangnya sebenarnya kalau karena ini ya nggak sesuai dengan keinginanku, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Itu nanti kalau aku jadi sutradara, apapun yang aku minta kalian harus turutin. Aku nggak nakal waktu itu, soalnya harus ada komitmen di dalam panitia. Kalau nggak ada komitmen hilang semua panitianya nanti kayak gitu. Jadi ketika karena PSTK anggotanya ini tuh nggak begitu banyak, sedangkan pagelaran butuh banyak orang, bisa aja nanti kalian kutunjuk jadi tokoh gitu aja udah. Siap nggak siap harus siap, aku gituin. Kalian ngilang aku juga ngilang, kalau kalian ada ya aku akan selalu ada, ya kayak gitu. Akhirnya ya pokoknya apapun yang terjadi, kalian nggak suka aku, kalian suka aku, atau kalian ada keluhan, langsung ngomong ke aku. Jadi prinsipnya panitia waktu TW48 gitu. Nggak suka ya udah omongin di depan. Selesai ya udah selesai gitu. Jadi nggak ada kubu-kubuan gitu. Gitu sih. Ceritanya kayak gitu. Mbak Muti ini udah berpengalaman jadi anak teater apa gimana, Mbak? Oh, enggak. Aku dulu waktu SMA, unit ya, apa ya? Apa SMA namanya? Ekskul, Mbak. Ekskul ya? Ekskul Iya. teater. Itu terus habis itu pernah main juga di Jakarta, jadi kayak ya udah biasalah dengan hal-hal teater. Jadi anak-anak ya udahlah Muti aja, siapa lagi gitu Iya, ya. udah berpengalaman sih Mbak emang. Ya itu. Aduh. Oke. Nah, tadi itu ya tentang ini sebenarnya dua orang di sini nih keren-keren nih kalau dalam TW ini karena sangat berjasa lah ya buat TW gitu. Oke. Nah, oh ya kan kalau di TW49 itu kan ada temu alumni ya Mbak, Mbak Aisyah ya berarti. Nah, kira-kira kalau dari alumni PSTK secara umum gitu ya, secara luas itu tuh gimana sih tanggapannya kalau dalam penyusunan TW ini? Apakah kayak misalkan bantu secara dana atau secara misalkan menyebarkan gitu informasi tentang TW gitu? Gimana? Gitu. Oke, berarti overall tentang alumni-alumni dan keterlibatannya di TW Iya. ya. Mungkin lo sebelum masuk ke keterlibatan, aku jelasin ekspektasi dulu kali ya. Jadi, pas aku membantu si ketua, pokoknya selama keterlibatanku dengan TW49 itu aku cukup tahu lah bahwa kayak emang setiap tahun alumni-alumni itu cukup penasaran, cukup kayak menantikan TW yang tahun ini kapan nih, TW yang ini kapan. Jadi emang menjelang awal tahun, pergantian tahun, suka bakal ada diinfoin kayak untuk kegiatan TW ini rencananya ada kegiatan ini. Dan nanti respon mereka sih hampir selalu kayak sangat suportif gitu sih dengan kegiatan TW yang mau diadakan setiap tahunnya. Terus kalau tentang keterlibatan alumninya, sebenarnya kalau tentang penyusunan panitia mereka nggak bisa dibilang nggak terlalu ikut-ikutan ya, karena itu kan emang udah di internal masa aktif PSTK, anggota aktif PSTK. Jadi itu udah bukan di ranahnya alumni. Tapi nanti pas udah ada rancangan kegiatannya, baru tuh di-up ke alumni. Jadi alumni udah aware bahwa mau ada kegiatan TW dengan rancangan kegiatan kayak gimana. Kemudian bisa tuh kalau emang panitia TW-nya ngerasa kayak kita butuh bantuan dana nih, butuh sponsorship dari alumni, itu bisa banget di kontak-kontak alumninya. Dan itu yang secara formal. Tapi tahu aku secara informal pun alumni-alumni itu emang karena mereka udah sangat support dengan kegiatan yang mau diadain PSTK, jadi mereka suka emang ngasih dana gitu ke BP, biasanya lewat BP atau bisa juga pas ke panitia PSTK-nya, terutama kalau ada pagelaran gitu ya. Kayaknya alumni-alumni itu semua udah tahu kalau bikin pagelaran emang butuh dana besar dan emang butuh support dana. Jadi di beberapa case yang ada pagelaran yang aku dengar-dengar, alumni-alumni emang sangat ngejorkan uang mereka gitu, bisa dibilang kayak gitu lah, untuk mendukung supaya kesuksesan kegiatan pagelaran dan kesuksesan TW itu. Terus kalau untuk di luar sponsorship kayak gitu, alumni-alumni itu juga sangat terbuka kalau misalnya mau bikin kegiatannya melibatkan alumni, kayak yang pas di TW49 kan kita masih bentuknya kayak temu alumni, ngobrol-ngobrol sama alumni. Kalau ada
itu tuh sebenarnya tujuannya adalah menginisiasi supaya di tahun-tahun ke depannya mungkin TW itu bisa lebih kolaboratif lagi nih sama alumni. Mungkin ada bagian yang alumni tampil, mungkin alumni lebih jadi panitia atau bukan panitia, penasehat, ngebantu ngasih masukan-masukan terkait pagelaran yang mau ditampilin kayak gitu. Jadi emang kalau kita mencoba reach out ke alumni, alumninya emang akan sangat membantu dengan kegiatan TW yang diadain PSTK ini kayak gitu. Oke. Kalau dari zamannya Mbak Muti, apakah mau ditambahin dikit? Kalau zamanku ya sama kayak Aisyah sih. Jadi kayak sangat membantu ya, apalagi kalau masalah sponsorship gitu udah dijelasin Aisyah sangat membantu. Tapi kalau dalam proses keberjalanan misal kayak pagelaran, itu mereka membantu dalam bentuk tenaga tuh banget loh. Misal kayak bantuin main musik, bantuin misal yang tokoh ya, karena anak-anak sekarang tuh mungkin apa ya, unsur Jawanya kurang kental ya. Jadi misal penari pun mungkin kalau zaman dulu pagelaran tuh wayang orang. Jadi benar-benar kalem apa gitu. Nah mungkin kalau sekarang agak modern, jadi kontemporer. Nah itu diajarin cara mendak, cara ngomong, cara apa. Diajarin cuman datang buat ngajarin itu ngajarin kita. Karena kalau misal aku sama Mas Ijad yang ngajarin tuh kewalahan. Jadi kayak Mbak bisa nggak ajarin tokohku ini gini cara ngomong Jawa yang benar gimana kayak gitu. Jadi banyaklah kalau alumni malah mereka senang diajakin gitu. Iya, oke. Lumayan juga sih Mbak flashback alumninya waktu zaman-zaman masih jadi anggota PSTK. Oke. Nah, itu berarti emang sangat membantu ya ada alumni baik itu secara sponsor juga tenaga banyak lah ya macam-macam gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak, ini kan sekarang lagi masa-masa COVID nih. Nah, kan udah berapa tahun ya? Mungkin 3 tahun ke belakang ini gak ada pagelaran gitu ya. Maksudnya tuh kayak kegiatan inti lah ya di TWPSTK gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak-Mbak di sini apakah eh, TW TW tuh harusnya jadi gimana sih Mbak gitu? Kegiatan-kegiatannya jadi seperti apa gitu? Apakah tetap harus dilaksanakan pagelaran atau sebenarnya ada loh kegiatan-kegiatan yang bisa dibentuk saat TW gitu? Oke, gimana nih? Bulat nih. Oke. Dari Mbak Aisyah dulu deh boleh. Menurut Mbak Aisyah gimana? Kalau tentang kira-kira bentuk TW di tengah pandemi ini dan apakah perlu ada pagelaran sebenarnya mungkin aku mau sharing dulu kali ya. Pas di TW 49 itu di situ aku baru sadar kayak seperti kebanyakan masa PSTK yang lain pasti akan sangat mengaitkan TW itu sama pagelaran kan. Tapi di situ aku baru dapat insight baru kalau kita balik lagi kayak ke definisi nama yang tadi, definisi istilah TW yang Mbak Muti di awal jelasin, sebenarnya kan itu tidak haruskan ada pagelaran. Yang lebih penting adalah kita merayakan ulang tahun PSTK. Makanya di TW 49 melihat dengan keberjalanannya, lalu melihat juga kondisi saat tersebut, akhirnya pagelarannya ditiadakan, ya karena alasannya baik lagi ke yang tadi aku sebutin tentang definisi dari TW. Jadi, menurut aku sih, pagelaran gak wajib. Tapi yang lebih wajib itu kita dapetin value apa sih sebenarnya yang mau disampaikan dari tanggap warsa. Pasti kita setuju itu untuk merayakan ulang tahun PSTK dan pastinya itu juga buat kita nunjukin ke eksternal bahwa PSTK sekarang bisa membuat yang seperti ini loh. Salah satu bentuknya bisa lewat pagelaran, tapi ya di tengah pandemi ya mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa dikembangkan supaya kita tetap bisa menuhin dua value tadi. Kalau dari aku kayak gitu. Oke. Kalau dari Mbak Muti gimana nih Mbak? Sebenarnya hampir sama sih. Kalau dari aku mungkin karena sekarang nggak bisa ya ngadain pagelaran, mungkin yang pertama kita harus lakukan itu untuk adik-adik ini, itu adalah mempererat lagi hubungan. Jadi nanti ketika COVID sudah selesai nih ya, mungkin bermutasi lebih banyak kali ya. Nah itu tuh kita kalau misal udah bisa pagelaran, nah tapi tetap raket kan, jadi mau apa-apa untuk kemudian hari itu bisa lebih gampang. Yang sekarang misal bisa kita lakukan ya mempererat hubungan kalian sesama anggota PSTK sama alumni. Misal tetap
tetap tiap tahun adain aja kegiatan temu alumni kayak gitu. Karena kemarin waktu awal-awal pandemi tuh Aisyah ikutan nggak ya? Itu ada ngadain, jadi yang muda-muda nih ya, alumni yang muda-muda yang sampai di luar negeri juga diadain yang tapi virtual, itu banyak banget yang ikutan. Dan ternyata anak-anak PSTK ini udah melalang buana kemana-mana, kayak gitu. Gitu sih. Dan benar yang dibilang Aisyah juga, sebenarnya PSTK itu bukan acaranya, PSTK itu ya anggotanya mau apa, gitu aja. Gitu. Dan nggak harus, gitu. Malah sekarang itu aja tugasnya Hanan sama adik-adiknya nanti karena COVID tetap adain lah sharing-sharing apa gitu aja sederhana tapi tetap PSTK tuh masih ada loh gitu jangan diam aja gitu itu sih. Oke, siap. Banyak berarti ya Mbak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa lah dilakukan saat TW dan nggak harus pagelaran gitu. Oke, siap noted Mbak. Nanti diusahakan kan tinggal berapa minggu lagi nih, tanggal 7 Maret lagi nih. Nah, bisa nih sharing-sharing. Oke, mudah-mudahan teman-teman PSTK di sini yang mendengarkan segera ya langsung menyiapkan hal-hal apa saja yang ingin dilakukan saat TW nanti. Oke. Nah, ini selanjutnya nih Mbak. Kira-kira apa sih tantangan terbesar saat menyiapkan TW gitu Mbak? Dari segi apapun deh, dari kegiatan pagelaran atau sertijab atau apa tadi ada ganesha membatik juga gitu Mbak. Dari Mbak Aisyah dulu deh boleh. Oh, duluan. Sebenarnya yang paling sulit disiapin dari TW dan semua kegiatan-kegiatan lain di PSTK itu sebenarnya sama sih, semua organisasi intrakampus yang kesulitannya sama deh. Kesulitannya di bukan antisipasi. Minat masa, gimana cara kita meng-capture keinginan dari masa PSTK atau masa organisasi lain terhadap kegiatan yang mau kita adain. Mulai dari situnya aja tuh biasanya di tahun tersebut, di tahun aku. Dan aku yakin teman-teman sekarang juga ngerasa bahwa, apalagi di tengah pandemi ya, ini challenge yang di tengah pandemi makin kerasa banget nih gimana caranya supaya orang-orang mau ikut nih di kegiatan yang udah disusun, kayak gitu. Ya, dari minat masanya dulu ya Mbak, berarti yang harus dibenahi gitu. Ya. Oke. Kalau dari Mbak Muti apa Mbak tantangan terbesarnya? Minat masa sih, emang bener banget. Itu kayak tantangan terberat banget ya. Jadi gimana, misal karena minat masa ini adalah, sebenarnya emang tugasnya semua anak PSTK ya, tapi tetap tugas adalah tugas panitia untuk membuat minat masa ini tuh jadi meningkat gitu. Nah itu, kalau aku tuh gimana yang pertama, bikin suasana di panitianya dulu sendiri. Itu yang agak sulit. Jadi kayak supaya kita nyaman dulu nih kerja. Baru kalau panitianya udah nyaman, baru pasti anak-anaknya yang lain aman gitu dan nyaman gitu kan. Jadi kalau panitianya nggak ada kubu, panitianya satu visi, pasti anak-anaknya nih misal kayak Aisyah yang ini kan ibaratnya Aisyah ini adik-adikku kan sebelumnya. Nah itu mereka ikut kegiring juga gitu. Nah itu sih gimana membuat suasana nyaman supaya minat masa itu tuh jadi meningkat. Dan yang susah banget sih minat masa ini pengaruhnya kemana-mana sih. Nanti latihan susah kalau minat masa kurang. Nanti kalau minat masa yang di luar PSTK ini juga kurang, nanti siapa yang nonton? Uang dari mana? Banyak banget. Emang faktor utamanya minat masa sih gitu. Makanya nanti ketika bikin visi, bikin misi itu harus jelas gitu kan. Kita mau ke arah mana kayak gitu. Makanya dulu Alia itu harus benar-benar ditemenin lah. Kita harus berbarengan kerja gitu. Jangan sampai ketuanya sendiri, terus nanti sutradaranya kerja sendiri. Nah itu nanti susah gitu. Jadi kalau bisa nanti untuk kalian, apalagi ini yang pandemi kayak gini, yang panitianya BP atau pengurusnya nanti ada PLE atau kegiatan yang lain, harus sering-sering diskusi. Dan biasanya sih kami kadang tuh diskusinya nggak serius sih, kayak ya udahlah ayo ngopi, ya udahlah ayo kemana dulu, rapin dulu aja gitu sih. Nggak usah yang pikirannya setiap kumpul apa gitu harus harus serius yang dipikir, enggak gitu. Biasanya kami kayak gitu sih, kumpul-kumpulnya nggak jelas gitu, terus tapi tetap raket gitu. Berarti ada masa-masanya ketika mungkin pemeran-pemerannya juga panitianya demot gitu ada ya Mbak pasti Mbak? Wah ada, bahkan dari
Dulu tuh aku hampir 25 lebih tokoku tuh. Gila sih aku tuh. Iya, banyak banget. Maksudnya sama penari-penari ya gitu kan. Jadi kayak kita hampir bisa ada 10 tokoh utama gitu. Yang datang cuma 2 gitu. Jadi aku sama saudara peranin semuanya. Jadi kayak aku jadi ratu, aku jadi raja. Jadi kalau jadi sutradara ya gitu, apa tantangannya tuh harus bisa meranin semuanya gitu, bisa ngasih contoh ini harus jadi gini ketika nggak ada tokohnya ya gitu. Nah karena aku padahal aku anak tari ya, tapi kekurangan kadang nari susah ya, aku serahin ke siapa yang jago nari kayak gitu, harus pandai merayu itu sih. Oke. Oh, ini sih Mbak. Kalau misalkan pagelaran gitu, latihannya gimana Mbak? Apakah kayak dibagi-bagi gitu atau langsung bareng aja gitu? Coba Aisyah coba. Oke, gimana Mbak? Kalau pagelaran, aku kan jadi penari. Kalau yang setahu aku dibagi-bagi sih, dibagi-bagi terutama kalau ini bagian tarian ini nanti ngumpul sama yang tarian tersebut. Jadi dalam satu pagelaran tuh nggak cuma ada satu tarian, jadi ada beberapa tarian. Jadi kelompokin lah. Jadi sebelum kita latihan yang seluruh pagelarannya, kita bakal latihannya per bagian-bagian dulu gitu, yang tari aku latihan, nanti yang tari yang di bagian tengah udah latihan juga. Hanan masih menghilang. Nah, selain tari dan tokoh-tokohnya, mungkin di Mbak Muti cerita lebih lanjut kalau yang tokoh utama latihannya gimana. Itu juga ada latihan latihan karawitannya. Karawitannya juga latihan. Karawitannya terpisah juga nih, walaupun nanti tarinya bakal sama karawitan, tapi kita latihannya nggak bareng. Kayak tari pakai musik digital dulu, karawitan nyiapin dulu sampai mereka udah bisa nih bawain lagunya. Nanti kalau mereka karawitan dan tarinya udah siap, baru latihannya digabung. Mbak Muti mungkin mau nambahin tentang tokoh utama gimana latihannya nih? Ya gitu sih. Jadi kayak yang pertama tadi kan casting, habis casting nanti misal biasanya olah rasa dulu gitu. Kalau tokoh tuh olah rasa dulu, semua olah rasa. Jadi semua ngeluarin aku bukan Hanan gitu. Aku bukan Muti. Aku adalah raja ini, aku adalah ratu ini, putri ini gitu. Setelah itu udah masuk, latihan dulu dasar. Karena nggak ada basic teater, aku latih dulu vokalnya karena harus teriak gitu. Kalau teater itu harus teriak gitu. Jadi kadang nggak pakai mic gitu. Tapi kalau pagelaran masih kebantu lah pakai mikrofon gitu kan. Itu latihan dasar vokal gitu-gitu. Nanti ya aku suruh tim yang tari latihan dulu, tari berapa 3 minggu atau nggak tahu ya, sebulan, udah gak lupa aku ya. Kayaknya sebulan kelamaan, 3 minggu kali ya. 3 minggu. Terus nanti karawitan juga, karena kami pun harus menyesuaikan karawitan sih terutama. Biasanya karawitan ini udah siap belum? Gitu. Yang lama karawitan, karena mereka kan banyak ya. Apalagi pas zamanku tuh kayak banyak banget. Aku minta lagu ini terus aneh-aneh. Soalnya banyak banget improve anak teater sampai anak gamelan. Jadi benar-benar kamu bikin bikin lagu-lagu anak-anak gitu. Jadi mereka cari sendiri itunya, namanya instrumennya, cari not-notnya itu ya, selendro peloknya itu sendiri gitu. Nah kayak gitu. Terus nanti gamelan udah siap sampai seberapa persen, ini tokoh udah sampai seberapa persen, baru nih gabungin dulu lah latihan apa ya dulu namanya, latihan gabungan ya, laskap ya, latihan gabungan sampai scene berapa gitu kan. Ada dulu aku kalau nggak salah ada 8 scene, 8 bagian gitu. Misal latihan yang pertama scene 1 sampai 3 dulu latihan kayak gitu. Nanti kalau udah bisa semua gitu kan, kadang tari ini latihan dulu, tari apa digabung gitu kan. Kadang ada tari perang yang mereka harus perang kayak itu digabung. Terus nanti habis itu kalau udah digabung, nanti kalau udah semua, itu nanti kayak ada running 1, running 2 gitu. Yang jelek-jelek, yang pas adegan jelek diulangin pas adegan itu doang. Kayak gitu. Biasanya 2 kali sih. Nggak mungkin 3 kali. Pulang jam 1 malam nggak pulang kalau 3 kali. Gitu. Dari tokoh-tokohnya, terus dari ceritanya, dari karawitannya tuh udah siap itu kayak Amin berapa pagelaran ya Mbak biasanya? Ya harusnya ya, yang ideal Hamin 2 bulan. Tapi biasanya Hamin sebulan. Itu baru latihan gabungan semua. Hamin sebulan tuh. Kalau kemarin aku agak mepet ya, Hamin sebulan kurang berapa hari gitu. Ya itu, jadi kayak
latihannya itu tiap hari loh. Latihan gabungan awal ya 3 kali seminggu lah atau 3 kali seminggu lah biasanya. Nanti kalau udah hamil 2 minggu harus tiap hari. Nggak mau tahu tiap hari latihan. Dan Gitu. sampai malam ya Mbak ya? Iya, sampai malam. Sampai jam 11 mentok. Itu. Oke. Maaf tadi kuotanya. Oke, oke, oke. Nah, eh oke, tadi kan udah tentang tantangan gitu ya. Masalah terbesarnya apa sih kalau nyiapin TW? Nah, ini nih, hal-hal menyenangkan apa sih Mbak yang didapetin selama mempersiapkan TW dan juga pelaksanaan TW-nya gitu, Mbak? Dari siapa dulu? Dari Mbak Aisyah mungkin? Boleh. Boleh. Kalau dari aku, TW48 sama TW49 tuh kalau di aku kayak beda jauh, pengalamannya tuh pengalaman yang berbeda banget ya. Di TW48 tuh karena emang baru masuk jadi anggota PSTK, terus ada TW48, dan kayak di situ aku yang sangat menarik buat aku dan sangat menyenangkan buat aku karena aku sadar gitu kayak PSTK sekeren itu bro dengan semua elemen-elemen yang ada di dalam PSTK dan bisa jadi sebuah pagelaran ya terutama bagian pagelarannya ya. Dan pas aku berpartisipasi yang di hari pagelaran tersebut aku kayak wah PSTK tuh keren banget sih. Jadi luar pagelarannya kegiatan-kegiatan kayak sertijab atau ngeliat mega propnya itu juga sangat meningkatkan confidence diri sih kayak wah gue PSTK gue bisa UKM gue bisa bikin kegiatan sekeren ini dengan semua mega prop kayak gini dan ada juga kegiatan sertijab yang bisa makan-makan dan bisa rame-rame bonding bareng dan seru banget itu tuh buat anggota baru PSTK aku sangat senang sih di situ. Kemudian kalau di TW49 sebenarnya yang lebih menyenangkan itu dukungan masa PSTK-nya. Jadi di situ ada cukup banyak challenge lah yang perlu dihadapi sampai akhirnya bisa jadi kegiatan temu alumni dan sertijab itu. Tapi sepanjang challenge dan rintangan-rintangan tersebut, aku dapat banyak banget dukungan sih dari teman-teman angkatanku, dari BP, dari Mbak Muti juga sering ngobrol sama Mbak Muti. Terus juga dari yang udah angkatan lumayan tua tuh juga ada mereka ngasih masukan, ada alumni pernah ketemu juga dan ngasih masukan dan dukungan juga. Itu menyenangkan dan jadi pengalaman yang berharga banget buat aku. Oke, kalau Mbak Muti gimana, Mbak? Wah, banyak sekali. Menurutku yang menyenangkan, mungkin kalau sekarang menyenangkan banget. Kalau dulu mungkin agak tidak menyenangkan ya. Capek ya, Mbak ya? Kalau dulu aku paling menyenangkan adalah ketika 47 sama 48 waktu zamanku sangat-sangat sama-sama menyenangkannya ya. Karena aku dulu 47 itu kayak aku jadi kenal semua gitu. Semua mbak-mbak mas-masnya gitu. Yang alumni-alumni ya terutama ya. Jadi karena aku tuh bandel banget, nggak tahu kenapa susah banget untuk diajari gitu kan. Sampai semuanya tuh Mas Ijan dateng ini kamu diajarin Mas ini, diajarin Mbak ini. Terus akhirnya kenal gitu kan sama mbak-mbak alumni gitu kan. Jadi kenal banget gara-gara TW itu aku jadi erat banget gitu sama angkatanku sama kakak-kakaknya gitu kan. Nah, yang 48 itu karena aku yang jadi panitia, jadi yang paling seru adalah ini sih kayak paling membahagiakan ketika aku ngelihat anak 18 nih ya waktu latihan gitu itu ada momen aku ada suruh teriak-teriak gitu kan apa ya dulu tahu nggak so gitu kan itu nggak bisa sampai aku emosi tingkat tinggi kan terus mereka tuh terus aku udah menyerahkan terus pada momen itu tuh aku benar kayak merasa terenyuh apa ya terharu gitu mereka membuktikan bahwa mereka tuh bisa teriak dengan semangat so gitu kan hanya teriakan gitu doang pas latihan emang harus kayaknya pas tariannya siapa ya tariannya Aisyah bukan deng pokoknya adalah momen itu kayak wah gila nih anak 18 keren banget nih ya gitu kan kayak gitu terus kayak momen sama angkatanku juga kayak aku cari bambu gitu kan sama anak-anak lagi aku cewek sendiri ya cari bambu kayak di hutan gitu kan karena emang butuh gitu terus anak laki nggak bisa ya gergaji tuh nggak bisa aku yang disuruh gitu aku yang naik ke sana mereka tinggal ngambil doang kayak gitu banyak sama mungkin Astradaku sama Eca sama Surya ke sana kemari cari kostum cari ini kayak gitu terus sampai ada momen ketika hari H juga
Yang paling membekas sampai aku nangis tokoh utamaku namanya yang namanya Chandra itu kostumnya tuh ketinggalan gitu. Jadi dia nggak pakai baju. Mbak aku cuma pakai baju ini doang gitu kan. "Hah? Ya ampun, tokoh utamaku nggak punya baju aku gitu kan. Sama aku nangis kan aku. Ya ampun gitu kan. Terus akhirnya teman-teman karena mereka nih, yaudah Mbak, aku beli baju dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kayak prosesnya sih yang mungkin dulu nggak menyenangkan kali, ya ampun aku capek deh cari kayak gini gitu kan. Tapi yang paling bikin aku terharu itu semangatnya anak 18 sih, semangatnya adik-adiknya sama alumni-alumni. Itu bikin sampai sekarang tuh aku kalau keinget tuh sampai pengen jawab, pengen nangis, terharu lah gitu. Itu sih. Seru banget ya, bahkan sebelum nggak waktu persiapannya aja, tapi bahkan di hari H pun juga terjadi sesuatu lah ya. Oke, oke. Iya sih Mbak, bener jadi kenal kenal mbak-mbaknya, mbak masnya, terus alumni. Kan aku juga baru PLE aja sih yang ngerasain, cuman waktu PLE juga kayak diajarin sama mbak masnya gitu-gitu macam-macam. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih Mbak. Nah, ini kira-kira ada saran nggak Mbak buat masa PSTK ITB selanjutnya dalam mengusung TWP STK ITB di tahun-tahun ke depan? Mungkin tadi udah sempat beberapa disinggung juga sih ya di pertanyaan sebelumnya. Oke, dari Mbak Muti dulu deh Mbak, silakan. Aduh, saran ya. Saran sebenarnya tadi yang Iya, ya oke. itu kan. Jadi Mm-mm. kayak sekarang tugas kalian tuh mempererat kalian dulu karena tidak berjumpa itu sangat susah ya untuk mempererat ya. Apalagi biasanya orang tuh erat karena kita senasib seperjuangan pernah menderita bareng-bareng gitu kan. Nah ini masalahnya kalau online gini kan agak susah. Jadi ya itu bikin kegiatan yang ringan-ringan aja gitu kan. Misal nanti kayak PLE benar kalian mengkader tapi mungkin bisa metodenya agak lebih kita lebih humble gitu sama adik-adiknya kayak gitu. Jalin dulu ikatan itu. Pokoknya eksistensi PSTK ini harus apa ya? Apa namanya? Harus langgeng dulu lah gitu. Jangan sampai putus dulu. Jadi nanti kalian deketin dulu alumni-alumni kayak gitu. Jadi alumni tahu PSTK itu masih aktif toh kayak gitu. Mm-mm. Itu bikin acara-acara sederhana aja. Karena kalau misal kalian bikin acara gede untuk kayak gini kan agak susah ya. Paling acara yang ini emang kalian bikin acara temu alumni yang memang gede banget gitu loh. Kayak kayak kemarin ada 100-an kalau nggak salah yang ikutan. Itu benar-benar dari angkatan 2000 2004 kali ya, 2004 sampai 2000 mungkin 19 kali. Ikutan nggak ya kalian? Kayak gitu, bikin, oh ternyata tuh ada toh. Tapi yang panitianya bukan PSTK, yang sekarang malahan panitianya alumninya yang bikin. Kayak gitu, kalian deketin aja. Itu sih sarannya gitu. Pesennya yaitu komitmen lah kalian. Jadi apa yang BP-nya itu gimana, komitnya kayak gimana, kayak gitu ya. Harus satu visi gitu, ketuanya dibantu gitu kan. Jangan sampai apa kadang ada anggapan ketua itu jadi tumbal kan, jangan sampai ya. Kayak gitu, harus saling dibantu lah. Adik-adiknya sering ditanyain, gimana kabarnya? Basa-basi aja nggak apa-apa gitu. Jadi tahu, oh aku ini masih anggota PSTK loh, kayak gitu loh ya. Itu penting soalnya. Gitu. Nah Oke, itu siap. dari aku ya. Oke, oke. Oke, kalau Mbak Aisyah, apa Mbak sarannya? Sebenarnya jawaban Mbak Muti itu sudah mengcover semuanya. Jadi aku ambil yang gede-gede. Aku rangkum singkat aja. Benar banget setuju sama Mbak Muti. Mungkin teman-teman PSTK yang akan membawa tanggap puasa berikutnya gak usah terlalu mikir susah-susah, gak usah terlalu mikir ideal kayak tahun tahun sekian bisa bikin ini, tahun sekian bisa bikin ini, masalah kita nggak bisa bikin kayak gitu, pemikiran-pemikiran kayak gitu jangan dibawa. Di sini teman-teman harus pemikirannya adalah kita deliver apa yang PSTK butuhkan saat ini, yang bakal bawa benefit ke dalam PSTK juga dan akan menunjukkan PSTK keluar kayak gitu. Terus selain itu juga setuju sama Mbak Muti, mungkin bisa dari langkah kecil kayak membuat kegiatan yang mempererat PSTK di internal dulu, atau bisa juga yang udah mulai melibatkan alumni-alumni. Itu langkah yang sangat bagus kalau teman-teman PSTK mau dan bisa mengadakan kegiatan tersebut. Kayak gitu.
Oke, siap. Makasih juga buat sarannya. Karena kan sebenarnya di dosen-dosen ITB kan juga ada beberapa yang alumni PSTK juga ya, Mbak ya. Jadi bisa lah sebenarnya dilakukan terus lah pendekatannya. Nah, oke, pertanyaan tadi tentang saran-saran itu menjadi pertanyaan terakhir di podcast ini. Nah, udah nggak rasa nih nggak tahu udah berapa lama, kayaknya mungkin hampir sejam ya ini. Ngobrolnya seru banget karena aku juga jujur belum pernah ikut, maksudnya pagelarannya ya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman PSTK nih yang masih baru-baru mau nanya-nanya nih ke dua mbak-mbak yang sangat keren ini, mungkin boleh ya dihubungi line-nya atau Instagram-nya gitu ya. Oke, mudah-mudahan dari ngobrol-ngobrol bareng Mbak Aisyah dan Mbak Muti di sini bisa apa ya, menambah apa ya, insight kali ya, insight tentang ke PSTK-an gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin makasih juga buat Mbak Muti sama Mbak Aisyah udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng aku di sini tentang tanggap Warso PSTK ITB. Nah, oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa ya dengerin podcastnya PSTK ITB di seri Apa Kabar PSTK ITB di YouTube dan juga di Instagram. Oke, terima kasih teman-teman.